Dan kita akan melakukan ibadah kita. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan lagu pujian kita yang pertama, I am here because of your grace. Pujian kita selanjutnya seperti mentega dengan roti.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita hari ini kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 33. Judulnya adalah taat kepada firman Tuhan. Kita baca bersama-sama yuk. Di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 dan 3 saja kita baca yuk. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Nah, kita hari ini akan belajar dari Raja Tadi siapa? Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah Raja Yehuda. Sebelum Raja Yosia, selama 57 tahun kerajaan Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang tidak kenal akan Tuhan. Mereka melakukan yang jahat, mereka melakukan dosa yang Tuhan tidak suka. Mereka tidak kenal Tuhan sehingga bangsa Yehuda, umat Tuhan pada saat itu berdosa. Mereka tidak kenal akan Tuhan. Nah, pada waktu Yosia sini siapa yang berumur 8 tahun? Ada yang berumur 8 tahun? Yang di rumah ada yang umur 8 tahun? Ada. Kenzo berapa umurnya? Oh, 7. Ya, waktu Raja Yosia berumur 8 tahun, dia menjadi raja masih sangat kecil. Karena ayahnya sudah mati dan digantikan oleh Yosia. Dan saat Yosia menjadi raja, Yosia ini berkenan di hati Tuhan. Tuhan sayang kepada dia. Dan waktu kita membaca firman Tuhan tadi dikatakan Yosia pada umur yang ke-16 dia mencari Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Dan di saat dia berumur 20 tahun, dia menyingkirkan, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan dia menyingkirkan segala patung-patung apa tadi? Pahatan, patung-patung tuangan, semua disingkirkan dari bangsa Yehuda dan Yerusalem. Dan Yosia melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Dia takut kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kemudian di saat tadi berapa umurnya tadi bilang 20 tahun kan? Ya. Setelah dia berumur 26 tahun, dia memperbaiki rumah Tuhan, karena rumah Tuhan pada saat itu sudah rusak karena tidak diperhatikan oleh bapaknya, oleh kakeknya. Bapaknya namanya Raja Yosia bernama Raja Amon. Raja siapa namanya? Iya, Raja Amon. Kemudian nama kakeknya namanya Manasye. Raja apa? Iya, mereka berdua melakukan yang jahat. Mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan, tidak memperhatikan umat Tuhan, dan tidak memperhatikan Tuhan, sehingga rumah Tuhan itu sudah rusak. Dan pada zaman Yosia, rumah Tuhan diperbaiki kembali. Di saat memperbaiki rumah Tuhan, dikerja oleh tukang-tukang, dan didapatkanlah
ada Taurat Tuhan, ada Taurat Tuhan. Anak-anak bisa baca di dalam, mana dia? Ya, kita baca dalam 2 Tawarik tadi yang 34 ayat 15 ya, baca 15. Kita aja baca. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maseya penguasa kota serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka berkata Hilkiah kepada Safan panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan. Nah, waktu Raja Yosia memperbaiki rumah Tuhan, dijumpai kitab apa tadi? Taurat. Nah, waktu firman Tuhan dijumpai, waktu dibacakan firman Tuhan dan Yosia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Di saat Yosia bertanya kepada seorang nabiah, kalau perempuan nabiah, dan nabiah bilang kepadanya bahwa Tuhan akan menghukum umat Tuhan kalau dia tidak dengar-dengaran, maka akan ada hukuman yang akan terjadi. Coba anak-anak baca yang ini pasal 2 Tawarik 34 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutub yang tertulis di dalam kitab yang telah dipecahkan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padamnya. Kalau Yosia tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan bilang apa? Akan memusnahkan umat Tuhan. Tetapi Yosia taat kepada firman Tuhan waktu dia mendengarkan firman Tuhan, waktu kitab Taurat itu didapati, dijumpai, dia dengar-dengaran, dia mendengar dan dia melakukan. Akhirnya pada zaman Yosia tidak jadi, kena apa tadi? Hukuman dari Tuhan. Karena apa tadi? Raja Yosia apa? Taat kepada Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu di sini. Kita juga harus belajar taat kepada firman Tuhan. Seperti Raja Yosia, di saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia belajar untuk melakukannya. Jika anak-anak sekolah minggu, kalau apa yang terjadi jika kita taat kepada firman Tuhan? Siapa yang senang? Siapa yang senang? Tuhan yang senang, orang tua senang. Kita orang tua pasti senang dan Tuhan juga senang. Dan bagaimana cara anak-anak sekolah minggu yang di rumah maupun di sini tahu bahwa apa yang Tuhan, bagaimana cara kita tahu apa yang Tuhan katakan atau Tuhan firmankan? Ada yang tahu? Yaitu dengan cara apa? Mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Di saat kita membacakan firman Tuhan, seperti Raja Yosia, dia melakukan firman Tuhan. Jadi kita hari ini belajar tentang apa tadi? Taat kepada firman Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan senang. Nah, kita ayat hafalan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang taat kepada firman Tuhan seperti Yosia. Yosia juga merupakan raja yang baik, raja yang taat kepada Tuhan. Kita juga mau belajar taat kepada Tuhan seperti Raja Yosia. Anak-anak sekolah minggu mau taat kepada firman Tuhan?
Mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan? Mau. Nah, kita ayat hafalan minggu lalu masih ingat? Terdapat di mana? Untuk anak kelas kecil, ayat hafalannya terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 27C. Kita baca yuk sama-sama. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ulang lagi. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, 1, 2, 3. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Oke, kemudian untuk anak yang kelas besar, di dalam Yakobus, yuk hafal 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat hafalan itu harus dihafal. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini tentang apa? Taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala hukuman. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk seperti Raja Yosia yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat, melakukan kehendak-Mu. Bisa kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang di sini maupun di rumah. Engkau memberkati mereka semua, Engkau pakai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua, dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekolah minggu kali ini kakak akan memberitahu aktivitas untuk minggu ini. Nah, untuk anak kelas kecil akan dapat 2 lembar. Ini, lalu ada yang ini. Nah, yang ini untuk lembar yang ini boleh diwarnain dari yang di atas dan di bawah, orang-orang di bawah diwarnain semua. Sudah diwarnai. Nah, ini kan ada garis pinggir. Nah, yang itu dipotong, yang garis pinggir itu dipotong, dan yang bawah juga dipotong. Nanti akan dapat dua gambar. Nah, sudah dipotong. Ini kan ada ujungnya nih. Ujungnya sini nanti dibatasin di sini. Nah, ini yang orang yang ngomong akan diletak di sini, orang-orang yang mendengarkan akan diletakkan di bawah. Nah, nanti yang ini, yang di atas sama yang di bawah ini udah dipotong, dilipat keluar tuh kayak gini. Nah, dilipat keluar kayak gini. Habis itu baru ditempel di sini. Nah, ini nggak usah digunting, begini aja. Nanti jadinya akan jadi kayak gini. Nanti yang di lembar ini dilipat ke dalam, jadinya seperti ini. Nah, gambarnya akan keluar seperti ini. Jadi dari ujung yang gambar ini ditempel pas di tepinya sini. Jadi gambarnya keluar seperti ini. Tapi diwarnai ya. Jadi gambarnya akan keluar seperti ini. Oke, itu untuk anak kelas kecil. Untuk anak kelas sedang akan dapat 1 lembar seperti ini. Nah, ini dia. Untuk anak kelas sedang. Nah, nanti ada kotak-kotak, ada beberapa kotak itu digunting sesuai polanya, termasuk yang ini adalah jubahnya. Nah, sudah digunting, kalian harus siapkan 1 karton atau dus yang bentuk tabung untuk sebagai badannya. Sudah kayak gini ya. Nah, nih kalau kakak pakai kardus sudah dibentuk kayak tabung. Ini ada bagian badannya. Nah, bagian badannya ini yang dilem pertama di sini. Nah, sudah itu baru tangannya dilem di bawah. Nah, jubahnya ini sebelum jubahnya ditempel, pasang dulu mukanya. Jadi tangannya dulu, baru mukanya udah ditempel, baru jubahnya, habis itu mahkotanya. Nah, kalau udah ditempel semua seperti ini, nanti ada di bawahnya itu ada ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalannya itu di ujung sebelah sini sama sebelah sini dikasih lidi, terus digulung-gulung kayak kertas-kertas zaman dulu. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah,
Jadi dia lagi baca, ceritanya lagi baca surat ayat hafalannya. Nah, ini bentuknya gini. Ini ya. Nah, nanti ditempelnya, dia bukan ditempel tapi di tangan bagian atasnya tuh ada titik hitam, itu dilubangin terus lilingnya dimasukin. Nah, itu untuk anak kelas sedang. Untuk anak kelas besar, kalian akan buat kayak gini. Nanti dapat kertas putih kosong. Nah, kalian bentuk sendiri. Nanti di bagian luarnya itu kalian warnain seperti kertas-kertas zaman dulu. Jadi kasih warna coklat boleh, warna hitam boleh. Diwarnain satu lembar ini. Nah, sudah diwarnain semua. Nah, nanti di bagian belakangnya, di bagian dalamnya kertas itu kalian tulis ayat hafalan. Tapi jangan hanya kata-kata aja, tapi dikasih warna, boleh dibuat huruf balok juga boleh diwarnain di sini. Yang penting bikin cantik-cantik. Habis itu digulung seperti ini. Dan terakhir dikasih pita. Oke, itu aja aktivitas untuk sekolah minggu. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.